Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Hendy Wijaya. Kali ini kita akan belajar dua orang saints, yaitu Febronia dan Daud dari Tesalonika. Nah, kita akan lihat bagaimana kehidupan mereka dan teladan iman apa yang mereka wariskan kepada kita, tentunya apa yang mereka lakukan di sepanjang kehidupan mereka bersama dengan Roh Kudus. Dan ketika kita mempelajari ini dan kita boleh menyaksikan bagaimana Roh Kudus bekerja di sepanjang gereja atau orang-orang percaya untuk menguatkan mereka dan menumbuhkan iman mereka sampai akhir hidup mereka, sehingga mereka boleh mempertahankan iman mereka sampai akhir hidup mereka. Nah, salah satunya ini adalah Febronia dan juga Daud dari Tesalonika. Kita akan lihat dulu apa yang menjadi kehidupan dari Febronia bagi kita. Febronia berasal dari Nisibis. Dia adalah seorang martir perawan, menderita pada masa pemerintahan Kaisar Diocletian yang memerintah tahun 284 sampai 305. Kita bisa lihat ini adalah ikon dari Febronia, dan dia dibesarkan di sebuah biara di kota Sifapolis di Asyur. Kepala biara perempuan yaitu Briena, dia adalah bibi dari Febronia. Mencemaskan akan keselamatan keponakannya, Briena memberinya satu kehidupan asketis yang lebih ketat daripada biarawati lainnya. Menurut aturan biara mereka, pada hari Jumat, para biarawati dibebaskan dari tugas mereka yang lain dan menghabiskan sepanjang hari mereka dalam doa dan pembacaan kitab suci. Kepala biara Brena menugaskan pembacaan yang lebih ketat kepada keponakannya, yaitu Febronia. Berita tentang kehidupan kesalehan atau asketisnya menyebar ke seluruh kota. Ada seorang janda muda termasyhur yang bernama Hiria. Dia adalah seorang pagan, artinya dia belum percaya kepada Kristus, mulai tertarik akan kehidupannya dan mengunjungi Febronia. Dan di bawah pengaruh, bimbingan, dan doanya, akhirnya Hiria menerima baptisan suci, membawa serta orang tua dan kerabatnya ke dalam iman Kristen. Nah, kita bisa lihat bagaimana kehidupan kesalehan itu menjadi seperti bau harum yang memikat orang untuk datang kepada Kristus, dan akhirnya mereka boleh diselamatkan di dalam Kristus. Nah, kemudian Kaisar Diocletian tidak tinggal diam. Dia mengirim pasukan tentaranya ke Asyur di bawah komando Lysimachus, Selinus, dan Primus untuk menghancurkan orang-orang Kristen. Selinus, yaitu paman dari Lysimachus, terkenal karena sikapnya yang keras terhadap orang-orang Kristen. Tetapi Lysimachus memiliki pola pikir yang berbeda dari pamannya. Sebab ibu Lysimachus ini adalah orang Kristen yang dari kecil berusaha mengilhami cinta akan iman Kristen kepada putranya Lysimachus, dan ibunya meninggal sebagai seorang Kristen. Lysimachus telah berdiskusi dengan sanak saudaranya yaitu Primus bagaimana membebaskan orang-orang Kristen dari tangan si penyiksa yaitu Diocletian dan Selinus. Ketika pasukan mendekati biara Febronia, penghuninya bersembunyi. Nah, yang tersisa hanya kepala biara, pelayannya yaitu Tomais dan Febronia, dan pada saat itu kepala biara Brenia sedang sakit parah. Kepala biara Brena sangat sedih karena keponakannya mungkin akan jatuh ke tangan para penyiksa yang menyukai dia atau menggoda dia, menodainya. Tapi dia berdoa dengan sungguh-sungguh agar Allah melindunginya dan menguatkannya dalam pengakuan akan Kristus Juru Selamat. Selinus memberi perintah agar membawa semua biarawati biara. Primus dengan pasukannya tidak menemukan siapapun kecuali dua orang perempuan tua dan Febronia, yaitu kepala biara Brena dan Tomais dan Febronia. Primus menyesal bahwa mereka tidak bersembunyi dan dia menyarankan kepada mereka untuk melarikan diri. Tetapi para biarawan itu memutuskan untuk tidak meninggalkan tempat mereka dan mempercayakan diri mereka pada kehendak Allah. Primus memberitahu Lysimachus tentang kecantikan istimewa dari Febronia dan menyarankannya untuk mengambilnya sendiri. Tapi Lysimachus mengatakan bahwa dia tidak akan merayu seorang perawan yang didedikasikan untuk Allah. Dan dia meminta Primus menyembunyikan biarawati lainnya di satu tempat
sehingga mereka tidak akan jatuh ke tangan Selinus. Salah satu prajurit mendengar percakapan itu dan akhirnya memberitahu Selinus. Mereka membawa Febronia ke komandan militer dengan tangan terikat dan rantai di lehernya. Selinus mendesak supaya Febronia menyangkal Kristus. Dia menjanjikan akan kehormatan, penghargaan, dan pernikahan dengan Lysimachus keponakannya. Tapi perawan suci itu dengan tegas dan tanpa rasa takut menjawab bahwa dia hanya memiliki mempelai laki-laki kekal, yaitu Kristus, dan dia tidak akan menukar Kristus dengan lelaki manapun. Selinus akhirnya membuatnya disiksa dengan kejam. Dan orang suci itu pun berdoa, "Ya juru selamatku, jangan tinggalkan aku di saat yang mengerikan ini." Mereka memukuli mati Febronia dalam waktu yang lama dan darah mengalir dari luka-lukanya. Nah, untuk memperparah penderitaan Febronia, mereka mengikatnya ke sebuah pohon dan menyalakan api di bawahnya. Penyiksaan itu sangat tidak manusiawi, sehingga orang-orang mulai menuntut diakhirinya penyiksaan karena tidak didapati kesalahan pada gadis itu. Selinus terus mengejek dan mengolok-olok sang martir, tapi Febronia tetap diam. Karena kelemahannya, dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dalam kemarahan, Selinus memberi perintah untuk mencungkil lidahnya, menghancurkan giginya, dan akhirnya memotong kedua tangan dan kakinya. Orang-orang tidak mampu menanggung penontonan yang begitu mengerikan, dan mereka meninggalkan tempat penyiksaan, mengutuk Diocletian dan dewa-dewa berhalanya. Di antara kerumunan adalah biarawati Tomais yang kemudian mencatat kematian Saint Febronia secara rinci dan juga muridnya Hiria. Dia keluar dari kerumunan dan mendengar semua orang mencela Selinus karena kekejaman yang tidak manusiawi. Selinus memberi perintah untuk menangkap Hiria, tetapi mengetahui bahwa Hiria adalah seorang yang terkenal yang tidak dapat dengan mudah disiksa. Selinus berkata, "Dengan ucapanmu, kamu telah membawa siksaan yang lebih besar pada Febronia." Akhirnya, mereka memenggal kepala martir Febronia yang suci ini. Dan kita bisa lihat, di saat dia menghadapi penderitaan yang begitu luar biasa, dia tetap berdoa, "Juru selamatku, jangan tinggalkan aku di saat yang mengerikan ini." Ini adalah satu doa yang sangat relevan, saya kira, di saat situasi pandemi atau situasi yang kita hadapi yang tidak memastikan ini. Dan kita punya Tuhan Juru Selamat. Kita bisa datang berdoa, meminta kekuatan dan penghiburan dari Juru Selamatku. Jangan tinggalkan aku di saat yang mengerikan ini. Nah, saudara-saudara, ini yang dialami Febronia, dan dia mewarisi satu doa yang saya kira menguatkan kita, menguatkan saya, di tengah situasi yang mengerikan seperti ini. Tetapi kita terus boleh datang kepada Juru Selamatku, jangan tinggalkan aku di saat yang mengerikan ini. Pergi dari tempat eksekusi, Lysimachus menangis dan mundur ke tempat tinggalnya. Selinus bersiap untuk makan, tetapi dia tidak bisa mengambil makanan. Dan dia pergi ke kamarnya sendiri yang sunyi. Tiba-tiba dia menjadi seperti orang gila. Memandang ke langit, dia mengoceh dan berteriak seperti banteng. Lalu jatuh dan kepalanya membentur tiang marmer dan akhirnya mati. Ketika Lysimachus mengetahui hal ini, dia berkata, "Bersalah Allah orang Kristen yang telah membalaskan darah Febronia yang ditumpahkan secara tidak benar. Dia menyiapkan peti mati, menempatkan tubuh martir di dalamnya, dan membawanya ke biara." Kepala biara Brennea jatuh pingsan melihat sisa-sisa jasad dari Saint Febronia yang dimutilasi. Kemudian dia pulih kembali dan memberi perintah supaya membuka gerbang biara sehingga semua orang dapat datang dan memuliakan Sang Martir Suci dan memuliakan Allah yang telah memberinya kesabaran dalam penderitaan bagi Kristus. Lysimachus dan Primus meninggalkan penyembahan berhala mereka dan menerima baik baptisan maupun monatisisme. Mereka menjadi biarawan. Hiria memberikan kekayaannya kepada biara dan mengajukan permohonan kepada kepala biara Brennea untuk menerimanya di biara, menggantikan Saint Febronia. Setiap tahun, pada hari kematian martir Febronia, sebuah perayaan khusus diadakan di biara. Selama vigil atau doa sepanjang malam, para biarawati selalu melihat Saint Febronia di tempat biasanya di gereja biara itu. Dari peninggalan relik Saint Febronia, terjadi banyak mujizat dan kesembuhan. Kehidupan Saint Febronia dicatat oleh biarawati Tomais, seorang saksi mata langsung. Pada tahun 363, relik Saint Febronia dipindahkan ke kota Konstantinopel.
Segera setelah kematian Saint Feronia, Saint Yakobus Uskus Nisibis membangun sebuah gereja dan memindahkannya ke dalam sebagian dari relik para martir suci itu. Martir suci Saint Feronia diperingati oleh gereja setiap tanggal 25 Juni baru-baru kemarin. Nah, saudara-saudara, kita bisa meneladani kehidupan dari Febronia yang mempertahankan imannya karena dia menyadari siapa dirinya, bahwa dia adalah sang mempelai Kristus yang dia ingin persembahkan secara murni, terhormat, suci kepada mempelai laki-lakinya, yaitu Kristus, sehingga dia tidak rela dinodai oleh berbagai macam kekejaman dunia, penderitaan dunia. Itu boleh terjadi, tetapi tidak akan merusak akan kesucian dan keperawanannya yang dia persembahkan kepada Kristus. Satu teladan yang luar biasa, tetapi itu semua bisa dijalani ketika dia terus mengandalkan Kristus Juru Selamatnya. Jangan tinggalkan aku di saat yang mengerikan ini. Ini satu doa yang saya kira menguatkan iman kita untuk menghadapi hari-hari yang kita lalui, mungkin di saat-saat yang sulit dan mengerikan sekalipun. Kita percaya ada Kristus yang selalu akan menemani kita, menguatkan kita. Dan inilah yang sudah disaksikan oleh Febronia, dan ini menjadi satu kekuatan dari Roh Kudus bagi kita untuk menghadapi hari-hari demikian. Nah, saudara, teladan yang kedua yang akan kita pelajari dari seorang saint juga yang bernama Daud. Ya, ini Daud dari Tesalonika, dan ini adalah ikon dia yang digambarkan oleh gereja tinggal di atas sebuah pohon almond. Nah, saudara-saudara, Saint Daud lahir di kota Tesalonika. Pada awalnya dia menjalani kehidupan pertapaan di dekat Tesalonika di sebuah gubuk yang dibangun di bawah pohon almond. Kemudian dia melanjutkan pertapaannya di Tesali. Begitu banyak dia menyucikan dirinya dengan berpuasa, berdoa, dan berjaga di sepanjang malam, sehingga dia menjadi layak untuk menerima kasih karunia Allah yang begitu besar itu. Suatu kali dia mengambil bara api dengan tangannya, meletakkan dupa di atas bara dan mendupai kaisar tanpa melukai tangannya. Melihat hal ini, kaisar membungkuk ke tanah di hadapannya. Dia membuat kagum banyak orang dengan banyak keajaibannya. Saint Daud meninggal dengan damai dan menempati tempat tinggal dalam keberkatan abadi pada tahun 540. Refleksi, seorang Kristen membutuhkan pertobatan yang tiada henti-hentinya sampai nafas terakhirnya. Saint Markus sang pertapa berkata, pikirkan dan Anda akan melihat bahwa misteri ketaatan dari orang-orang pilihan Allah diwujudkan melalui pertobatan. Dan pertobatan itu tidak henti sampai nafas terakhir kita. Pertobatan sampai kematian kita. Nah, ada satu kasus ini terjadi pada seorang pertapa tua terkenal yang sedang sekarat, dan dia memanggil seorang imam untuk memberikan perjamuan kudus terakhir kepadanya. Sepanjang perjalanan, ada seorang perampok tiba-tiba bergabung dengan imam itu dan ingin melihat sendiri bagaimana orang suci itu meninggal. Pertapa suci dengan damai menerima perjamuan kudus dan dengan damai berbicara kepada imam itu. Perampok itu kemudian menangis dan berkata, terberkatilah engkau, kematian macam apa yang pantas bagi saya. Lalu pertapa suci tiba-tiba menjadi bangga atau sombong, dan dia menjawab, jadilah seperti saya, dan bagimu seperti halnya bagi saya. Tetapi perampok itu kembali, dan sepanjang jalan tidak henti-hentinya menangis dan meratapi dirinya sendiri. Dan pada saat itu dia jatuh dan mati. Kemudian ada orang lain yang menangisi pertapa suci itu, dan ditanya alasannya, kenapa kamu menangis? Lalu orang itu menjawab, dengan kesombongan orang itu, maksudnya si pertapa tua tadi, dia telah kehilangan semua upahnya. Pertobatan perampok itu dan lalu mati, dia menuai semua buahnya. Ini satu kisah yang menarik, bahwa memang kita membutuhkan pertobatan sampai nafas terakhir kita. Ada satu renungan yang ingin saya bagikan untuk menutupi ajaran hari ini, tentang ketakutan orang jahat atau orang fasik. Dalam Amsal 28 ayat 1 dikatakan, orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya. Tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Orang jahat bahkan takut pada bayangannya sendiri. Tetapi bagi mereka,
bayangan pohon itu tampak seperti tentara yang mengejar-ngejar dia. Dimanapun ada gemerisik, orang jahat itu berpikir bahwa pembalas datang segera. Getaran dedaunan itu seperti suara rantai bahkan. Dia menganggap suara burung seperti teriakan pemburu yang mengejar buruannya. Atau dia melihat rumput sebagai mata-mata dari perbuatan jahatnya. Air bagaikan saksi terhadap perbuatannya. Matahari seperti hakim. Bintang-bintang seperti orang-orang yang mengejeknya. Itulah yang terjadi pada orang fasik. Lari, tetapi tidak ada yang mengejarnya. Tapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Wahai saudara-saudaraku, berapa banyak kebohongan yang lahir dari rasa takut. Karena ketakutan adalah dosa, dan dosa adalah iblis, dan iblis adalah bapa segala kebohongan atau dusta. Ketakutan adalah buah pertama dari dosa. Ketika Adam berdosa, dia bersembunyi dari wajah Allah. Dan ketika Allah berseru, Adam berkata, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Dalam Kejadian 3 ayat 10. Sebelum dosa, Adam tidak tahu tentang rasa takut. Dia juga tidak bersembunyi dari wajah Allah. Tetapi sebaliknya, selalu bergegas menemui Allah. Dan segera setelah dia berdosa, dia menjadi takut. Tetapi orang yang benar seperti singa, merasa yakin pada dirinya sendiri. Tanpa dosa, tanpa rasa takut. Tanpa dosa, tanpa kelemahan. Yang tidak berdosa kuat, sangat kuat, dan berani, dan sangat berani. Orang benar itu kuat dan tidak kenal rasa takut. Itulah orang-orang benar, hanya orang-orang yang benar. Ya Allah yang Maha Suci, selamatkanlah kami dari ketakutan kosong, tapi sebelum itu, lindungi kami dari dosa, induk ketakutan. Bagimu segala kemuliaan, hormat, dan syukur selalu. Amin. Nah, saudara-saudara, ini yang bisa saya bagikan. Semoga renungan, refleksi, maupun kisah hidup dari Saint David, Daud dari Tesalonika dan Febronia menguatkan kita menjalani hari-hari yang memang serba tidak pasti dan sulit di tengah pandemi virus COVID-19 ini, tapi kita punya juru selamat dan kita boleh selalu berdoa, juru selamatku, jangan tinggalkan aku di saat yang mengerikan ini. Kiranya ini menolong kita semua dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.